Udah masuk lagi. Maaf ya teman-teman, tadi sempet apa? Sempet terputus dulu. Oke, kita tunggu. Mohon maaf ya. Barusan keputus kendala koneksi, koneksinya pakai koneksi wifi kantor terus mati. Alhamdulillah, Aku alhamdulillah. di kantor terus ternyata Akhirnya, wifi-nya mati. Mohon iya maaf ya. ya. Kalau Wifi-nya sehat. ini sebentar. Hmm, Yes, aduh. udah ya. Aku jadi Alhamdulillah. Aku, waduh, sinyalnya kenapa katanya kok terjadi? Oh yes, harap bersabar, harap bersabar. iya, aku udah gitu ketaman nervous kali ya. Jadi ini gimana gimana sinyal nggak ada. Masya Allah, Kenapa coba nggak langsung pakai koneksi pribadi? Allah dasar. Masya Allah. Teh, Gimana Mbak Sali? iya, alhamdulillah nih. Aku mau ngucapin makasih dulu ya kan, udah mau sharing sama kita. Mungkin nih Shailova ya, pada ini siapa gitu kan? Masya Allah. Boleh ya, aku Iya, kenalan dulu sama Shailova boleh. yang luar biasa ini, Masya Allah. Jadi aku Sally Giovanni, Alhamdulillah seneng banget ya kan. Teteh mau sharing bersama kita. Kita dari tim 1000 km.official. Apa itu? Itu 1000 kisah menginspirasi. Jadi kayak wadah untuk orang-orang berbagi inspirasi, bisa juga curhat, bisa juga konsultasi, dan semuanya gratis. Oh, Jadi Masya betul, Allah. ini adalah proyek sosial gitu kan, yang dimana nanti seluruh kisah-kisah yang menginspirasi akan kita jadikan buku. Jadi ini Oh, adalah iya. diangkat dari kisah nyata gitu, yang nanti hasilnya, hasil penjualan bukunya akan kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, kayak gitu. Jadi Oh, makasih menarik. banyak ini supportnya, Masya Allah. Semoga kebaikannya akan dilipat gandakan lagi dengan kebaikan yang berlimpah berkah. Amin. Amin ya robbal Iya. alamin. Dengan senang Ya. hati Mbak Sali. Bismillah ya, semoga kita berdoa semua, semoga sinyalnya tidak bermasalah, lancar, Amin. bersahabat. Amin. Ini Ya. ngomong-ngomong, jilbab kita pink-pink padahal nggak Iya janjian tadi loh. tadi ada yang chat juga tuh. Kok katanya Ping-Ping bisa sekarang udah dari kemarin kan pada dibilang mirip kita yang Mbak Sali. Waduh, Aduh, itu di grup kesenangan itu. aku kan share. Iya, aku Heeh. share di grup kan poster. Ayo pada nonton, terus langsung pada gagal fokus. Maksudnya ini apa, ini kembar gitu, cuma beda kacamata doang katanya. Terus aku bilang saya nggak kaget, soalnya memang sering dibilang kembar gitu kan sama Iya. teteh gitu kan. Masya Iya, Allah. iya. Udah gitu Pink juga janjian katanya. Padahal Ah, enggak, ini berarti antara sehati dan kita sama seleranya suka sehati. Pink. Iya, aku suka banget pink dari dulu gitu kan. Di Oh rumah juga iya, udah pinky semua. Jadi memang kalau dilihat di Instagram aku, pasti baju aku, kerudung aku banyak warna pink Pink gitu. ya. Sehati Iya. kita. Jadi nggak sadar kalau mau milih baju itu ambilnya tuh Pink lagi gitu. Masya Allah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, kita Iya. mulai. Aku udah nggak sabar ini menunggu-nunggu nih saat ini, pengen banget banyak nanya-nanya, karena aku lihat kok kisahnya Teteh sangat menginspirasi gitu. Oh, Masya Dari Allah. mulai dari mulai yang pertama aku bener-bener tertarik tuh Hmm. karena anak kembar tiganya itu loh, 3D. Aduh, jujur aku tuh pengen banget punya anak kembar. Oh, Masya Sampai Allah. iya, sampai aku tuh program gitu kan, ikutan program pengen anak kembar, itu Hmm. yang namanya kayak disuntik hormon kayak gitu-gitu. Ya itu kan bentuk dari ikhtiar kita ya gitu. Cuma Hmm. alhamdulillah Allah kasihnya masih satu gitu. Anak yang ketiga nih, anak yang ketiga Hmm. itu program kembar tapi dapatnya satu. Tapi bersyukur Oh, banget alhamdulillah gitu. Mungkin nanti kali ditunda ya iya. kan, Ya, hingga waktu yang tepat. Iya, bener-bener. Dari situ sih aku pertama kali tertarik ngeliat Teteh gitu. Terus habis itu kok lihat ini lihat bisnisnya ya luar biasa gitu kan. Hmm. Aku mikir, ini keren banget nih, pengen tahu gitu kan, gimana sih waktu merintis bisnisnya gitu kan. Pasti terutama Shelova juga pasti pengen tahu banget nih, kepo gitu ya. Gimana sih uh, Teteh waktu memutuskan untuk merintis bisnis Seika ini?
Oke, jadi aku langsung cerita nih ya Mbak ya. Iya. Oke, Mak dari masih awal langsung cerita aja. untungnya hobi cerita gitu. Jadi nggak jadi kalau awalnya itu sendiri Seika itu bisa dibilang sengaja nggak sengaja sih ya Mbak. Jadi aku dan Reza saat itu memutuskan pengen berwirausaha. Jadi kita tuh berganti cita-cita. Awalnya nggak ada cita-cita jadi pengusaha. Kita sama-sama pengen jadi saat itu. Dan saat itu juga aku sambil jadi asisten dosen juga. Terus tiba-tiba buku-buku yang apa tentang pengusaha gitu. Bukunya Ustadz Yusuf Mansur, Mas Jaya Setiabudi saat itu. Jadi wah menarik ya jadi pengusaha. Terus kita jadi pengen jadi pengusaha gitu. Dan saat itu tahun 2015 kami mulai usaha ternak itik yang masih tanpa ilmu, kayak masih semangat actionnya aja gitu. Dia kerja waktu itu, ternyata alhamdulillah sama Allah dikasih belajar gitu. Jadi berapa puluh juta untuk biaya belajar. Gak gagal ya, tapi pasti ada pembelajarannya. Betul. Dari sana kemudian juga mencoba bisnis kuliner, buka warung kedai kecil-kecilan gitu. Alhamdulillah itu profitable, tapi semakin menukik, semakin menurun gitu itunya apa profitnya. Akhirnya aduh ini kan operasional juga kayaknya nggak ketutup. Akhirnya di bulan ke-6 memutuskan untuk tutup. Nah kondisinya saat itu Reza udah resign dan aku masih jadi asisten dosen dan guru private juga guru les. Tapi akhirnya apa ya gitu, kita udah hampir kehabisan modal banget, makanya di sini aku kasih judul From Zero to Seika karena benar-benar hampir zero banget gitu, sisa uang tabungan yang tinggal segini lagi karena habis di biaya belajar. Nah itu kami berpikirnya ya udah, karena nggak mungkin lagi Reza mundur atau misalnya kerja lagi, kita apa yang bisa dilakukan untuk bertahan hidup. Nah dulu berpikir hidup dulu deh gitu, selain dari penghasilannya aku. Nah akhirnya waktu itu adalah Mas J ngadain namanya Yubi Juragan tentang apa sih, kayak training gitu tentang cara jualan online. Dulu kan jualan online masih jarang banget kan. Betul, nah akhirnya ya udah gitu, Reza belajar di sana, akhirnya belajar praktek. Dan saat itu karena kami udah kehabisan modal, aduh gimana ya gitu, kita kan kalau misalnya kayak jualin produk orang nggak punya modal juga gimana. Akhirnya kami punya teman tuh, beberapa teman yang punya brand duluan, gitu minta tolong boleh nggak aku jualin produk kamu gitu segala macam. Kita tuh ngambilnya bener-bener kita minta fotonya gitu, foto katalog mereka kita pasarin, setelah ada orderan baru kita ambil kayak gitu. Jadi nggak punya stok sama sekali. Dan itu bertahan hampir 1 tahun karena profitnya tuh kita masih untuk biaya hidup kan, paling nyetok berapa puluh kayak gitu sih. Nah akhirnya terus setelah jalan alhamdulillah kita jualan produk-produk fashion, mukena segala macam. Alhamdulillah ternyata berkembang gitu, jadi banyak konsumennya gitu. Akhirnya saat itu gimana nih gitu, kita untuk lebih berkembang lagi gitu kan. Dan berbarengan juga dengan proses hijrahnya aku yang tadinya tuh kayak masih centil-centil gimana gitu, pakai masih kayak gitu ala-ala ABG lah gitu. Akhirnya aku gimana ya, lebih panjangan, pengen pakai rok juga, pakai gamis. Tapi waktu itu kan kayak masih untuk berbusana gamis, kerudung panjang tuh yang warnanya kayak masih warna bold, yang warna tua gitu, dan yang mana itu kayaknya nggak aku banget gitu loh. Dan aku yang sekarang masih colorful. Akhirnya berpikir pengen dong gitu, aku pakai pakaian yang syar'i, lebih tertutup, tapi itu aku banget gitu. Akhirnya ya udah gimana kalau misalnya kita belajar produksi yuk gitu. Dan kebetulan alhamdulillahnya ada teman yang orang tuanya produksi kerudung. Terus kita ditawari saat itu produksinya 20 pieces gitu, nyicil-nyicil. Alhamdulillah produknya diterima. Dan sampai saat itu aku waktu resellerin gamis, aku pilih gamis-gamis yang mana itu stylenya aku suka banget gitu loh. Dan
pun dari sana memberanikan diri untuk mulai produksi gamis juga. Dan saat itu juga masih produksinya benar-benar puluhan. Yang itu aku sama Reza beli kainnya masih meteran, masih sampling untuk. Jadi kayak gini Mbak, produksi 20 pieces itu semua warna. Jadi warna ini 4 pieces, warna ini 4 pieces, masih kayak gitu. Wow. Produknya habis, ada yang mau beli lagi, kita kan senang tuh ya. Wah, semangat gitu. Ayo kita beli kain gitu. Ininya produk habis. Pas datang ke toko kain, kain indigo udah nggak ada. Gitu kan. Awal-awal kami merintis Seika gitu. Nah, waktu itu tuh kami berpikirnya poinnya itu gimana caranya tetap bertahan hidup dulu deh gitu, cash flow harus saat itu gimana caranya ya nggak ambil resiko yang besar dulu, mulai dari resiko kecil produksi dalam jumlah sedikit. Selain itu juga selain ngelihat apa yang aku suka juga disesuaikan dengan yang dibutuhkan market gitu kan ya Mbak ya, agar gimana caranya saat kita launching produk itu langsung diterima, penerimaannya baik gitu, langsung laris lah gitu. Karena kami berpikir saat menjalani bisnis itu karena udah gagal beberapa kali, gimana caranya kita jalan dulu dan bertahan dulu gitu. Tuh ya sahabat semua, ternyata bisnis itu memang tidak semudah itu Ferguso gitu kan, nggak langsung sukses, nggak langsung rame gitu kan. Teteh juga udah pernah ngalamin yang namanya istilahnya dari pertama kali mulai ya kan, mencoba-coba ya kan, mencoba-coba jualan apa itik terus rugi gitu kan, terus buka restoran juga akhirnya warung kecil-kecilan. Oh iya, warung kecil-kecilan tadinya juga untung terus akhirnya menurun ya kan, terus sampai akhirnya coba jualin produk orang dulu ya kan. Jadi teman-teman semua juga di sini jangan gengsi ya kan, kalau misalkan kita memang untuk mencoba memulai itu nggak harus kita bisa produksi sendiri gitu kan, dengan cara kita jualin produk orang yang udah jelas-jelas laku. Contohnya Seika hijab ini gitu kan, teman-teman bisa daftar misalkan kayak jadi reseller gitu, bisa ya Teh? Iya betul, bisa. Bisa gitu kan, nanti silahkan DM aja ya kan syarat dan ketentuannya. Udah deh, kalau menurut aku kalau mau coba untuk berani memulai itu ya yang paling gampang memang kayak gitu dulu gitu kan. Mana betul. Yang udah pasti ada pasarnya, udah laku, ya udah kita coba jualin dulu sambil ngetes mental kita gitu kan, keberanian kita sampai di mana. Ketika kita udah ngerasa bisa gitu kan, bisa buat jualan, ya nggak apa-apa kalau kita mau coba bikin produk sendiri. Cuma ya itu nggak bisa asal aja ya kan. Kita satu perguruan ya Teh, memang harus produk betul. Yang ngangenin, kata Mas J kan gitu. Jadi PR gitu. Dan waktu itu juga saat kami memulai benar-benar jadi CEO, Chief Everything Officer, benar-benar semuanya dilakukan berdua, dari kayak ke toko kain, habis dari toko kain ke penjahit, dari penjahit pulang lagi ke rumah ngebalesin chat gitu kan. Habis itu ada yang beli, kita packing sendiri, pergi ke ekspedisi sendiri kayak gitu. Dan itu kami jalani 1 tahun sih berdua, yang benar-benar berdua. Dan waktu itu aku masih sambil kerja, jadi bantuinnya tuh saat aku lagi off nggak kerja, aku bantuin kerja. Jadi misalnya di awal dulu banget Seika ada yang chat-chat gitu, itu chattingnya sama Hijab Bro, sama Reza. Hijab Bro. Iya, Masya Allah. Jadi ini kerjasama yang ini ya, yang maksudnya yang kompak gitu kan, akhirnya bisa jalan kayak gitu. Iya, ini kan, iya. Kita masih baru cerita awal mulai Seika ya kan. Nah, mau tahu juga nih kita gitu kan, ada rintangan-rintangan, hambatan-hambatannya nggak sampai di titik yang sekarang? Oh, banyak pasti ya. Nggak mungkin gini terus gitu saya sih. Itu udah pasti ya. Jadi aku cerita lagi setelah itu, alhamdulillah Seikanya gitu kan meningkat saat itu, dan akhirnya aku pun memutuskan untuk resign. Jadi waktu itu menjadi berhenti, jadi guru private berhenti, jadi guru les juga berhenti, dan
lebih fokus ke Seika gitu bareng-bareng sama Reza. Nah saat itu pun akhirnya karena akunya udah resign kan, sudah fokus di Seika, lebih ini nih, lebih ekstra gitu berusahanya. Tapi tentunya rintangannya pasti banyak. Dan dari sana karena kan waktu itu kita belajar dari kegagalan sebelumnya ya Mbak ya, di usaha sebelumnya. Di Seika ini, alhamdulillahnya udah mulai belajar tentang ilmu bisnis. Yang tadinya zero tuh udah zero modal, zero keilmuan juga gitu kan. Nah saat itu berbarengan dengan Mas J launching bukunya Buka Langsung Laris. Itu kan baca buku itu terus belajar tuh di sana tentang produk yang ngangenin utamanya, belajar di target market. Nah di sana akhirnya kami belajar dan alhamdulillah produk-produk Seika bisa diterima dengan di pasar dengan baik. Nah saat itu tantangannya jadi pindah ke produksi. Udah pindah ke produksi. Saat itu kan produksinya masih kecil-kecilan ya Mbak ya. Nah akhirnya udah banyak nih yang masuk, yang pesen, tapi kita produksinya masih belum kuat. Jadi berpikir lagi, aduh ini gimana lagi nih produksi. Nyampe itu nyari sana sini kita tempat produksi. Aku sama Reza yang kayak nggak punya channel gitu kan untuk produksi kemana. Kita belusukan sampai ke kampung-kampung, sampai ke penjahit satuan kita coba yang produksinya lama gitu kan. Terus akhirnya beberapa bulan kita belusukan ke sana kemari, ketemulah kita sama sebuah vendor gitu kan, yang produksi banyak. Dan saat itu kita langsung Pak gimana nih bisa ikut produksi nggak segala macam gitu. Padahal waktu itu produksinya masih sedikit sih, paling masih ratusan, mungkin 100-200 pieces. Dan alhamdulillahnya mungkin itu kebaikan Allah banget nih Mbak. Pas nanya bapaknya Pak gimana? Oh kalau kami katanya udah produksi ribuan pieces katanya per bulan. Dan kalau aku tanya Pak kalau misalnya 100 pieces gitu bisa berapa lama ya gitu kan? Udah deg-degan takutnya lama. Kalau itu mah kayaknya sehari juga bisa sih langsung wah gitu. Akhirnya gitu ya. Tapi malu juga Mbak gitu soalnya kita kayak gangguin kan dia yang produksi ribuan. Cuma istilahnya ini anak bawang banget gitu kan. Gitu kan karena kebaikan Allah juga itu bapaknya mau nerima bantuin produksi kita gitu loh yang cuma gitu. Nah di sana juga ada diterima. Dan tantangan lainnya lagi adalah kan aku gak ada background fashion gitu kan, jadi berdasarkan apa yang aku suka aja. Terus belum ngerti teknik jahit segala macam ini itu produksi, marketing pemasarannya udah oke, produksinya udah diterima, udah mulai banyak. Pas nyampe ke pasaran gitu kan, belum mengerti dari produksi kita langsung kirim melalui proses QC. Banyak produk-produk yang kayak misalnya ada cacat-cacat dikit lah gitu, apakah itu jahitannya segala macem gak kekancing gitu. Wah itu langsung kayak stres gitu. Wah ini gimana gitu kan. Kayak gitu nyampe. Jadi ada komplain-komplain yang masuk juga ya. Gitu kan. Udah gitu juga pernah yang nyampe kita produksi dan salah cutting, salah model gitu kan. Udah gitu ini udah mah hasil ngumpulin lama gitu kan modalnya. Terus pas kita sekali ya produksi, baru belajar produksi banyak, ternyata ada banyak tantangan gitu. Hanya aduh ini gimana. Tapi satu hal sih kalau misalnya dulu sih sambil nangis-nangis ya mikirinnya, sekarang bisa ketawa-ketawa ceritanya. Benar-benar. Hal yang membuat kita ya udah gitu tetap semangat untuk bangkit lagi adalah bahwa karena kami mulai dari nol itu ya udah waktu itu dulu kita bisa merangkak dari nol banget saat gak punya apa-apa. Nih sekarang udah ada ilmunya sedikit, itu hanya Allah ngasih kesempatan kita untuk belajar aja gitu. Jadi saat terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi kita ternyata karena kita udah lebih lebih kuat ya gitu. Kayak meskipun ada nangis-nangisnya kayak ya udah nangisnya udah habis itu pikirkan bagaimana solusinya. Kayak gitu. Terus setelah itu alhamdulillah lancar dan saat itu kami
bertemu lagi sama Mas J gitu ya Mbak ya, dikasih PR lagi tuh gitu sama Mas J. Oh iya udah gimana gitu, lancar Mas J, alhamdulillah. Setelah dari sana mulailah gitu Mas J ngasih PR, ya nih kamu udah penjualannya udah bagus, udah bisa jualan, sekarang PR-nya adalah gimana caranya. Nah sekarang kan kita persaingan nih, udah mulai banyak online shop hijab kan gitu di Instagram, di online. Wah ini gimana caranya bahwa agar konsumen kita tetap loyal gitu kan, kita bertahan dalam persaingan pasar gitu. Saat itu Mas J ngasih PR untuk diferensiasi katanya. Pikirkan Seika harus punya diferensiasi. Wah itu kan, aduh lagi ini roaming kan yang diferensiasi yang Mas J maksud gitu. Akhirnya saat itu dijalani, berpikir ini itu, Mas J, ini diferensiasi bukan, pasti ini diferensiasi bukan, sampai mikir kayak keras ya, mikir keras, tapi salah terus sampai kayak gini, udah nggak berani lagi nanya ke Mas J kayak gitu, udah yuk kita jalani aja gitu kan. Nah sambil kita jalani, sambil kita juga belajar, tapi waktu itu karena kita mentok terus, aku ingat banget Mas J bilang, oke, gini deh, kalau kamu bingung-bingung, udah deh sekarang kamu jadi dirimu sendiri aja gitu, jalani apa yang kamu suka. Nah dari sana kayak ya udah deh aku menjalani apa yang aku suka, kalau kayak milih mendesain, kemudian milih motif gitu kan, itu benar-benar aku pilih yang aku banget gitu. Dari sana berjalan dan akhirnya ketemu lagi sama Mas J, kemudian Mas J bilang, nah ini nih Seika kayak gitu. Ini nih gimana ya Mas J? Ya ini kamu apa sih kayak gini, ini identitasmu gitu kayak gitu. Oh jadi iya ini udah mendekati gitu, sesuatu yang orang lihat bahwa ini adalah Seika, udah ketemu jati dirinya lah gitu istilahnya gitu. Nah, alhamdulillah di sana akhirnya kami konsisten dengan ciri khas kami. Kan kalau awal-awalnya kayak gini, lihat di pasar, lagi ramai itu tuh ikutan yuk, ikutan gitu. Lagi ramai kayak gini ikutan gitu. Nah setelah dari sana gimana caranya? Oh ya udah mulai sekarang kita konsisten dengan jati diri kita gitu. Kemudian jadilah Seika yang seperti sekarang gitu. Bener-bener apa yang aku suka gitu, yang mana itu sesuai dengan identitasnya Seika. Makanya kemarin pun aku lihat, aku kalau misalnya ini suka nanya, menurut kalian Seika itu kayak gimana nih kalau orang gitu. Termasuk pun sama orang yang belum kenal sama Seika, sama aku dikasih lihat nih gitu. Kemarin pada banyak yang ini juga kan Mbak, yang apa, yang mention kita mau live ini gitu. Kita sebenarnya Seika gamis gemes, gamis unyu kayak gitu. Bener. Emang itu sih yang aku lihat juga kayak gitu kan. Nah dari sana, oke. Berarti orang udah ini dengan jati dirinya Seika tuh yang unyu-unyu, yang gemes-gemes gitu. Dari sana oke, gitu, alhamdulillah. Nah dari sana PR-nya, tantangan untuk diferensiasi selesai gitu. Dan tapi gitu, kami merasa dalam menjalani ini ternyata tantangannya tuh kalau yang satu selesai, ada lagi pindah-pindah gitu loh Mbak. Dari pemasaran pindah ke produksi, gagal produksi segala macam, pindah lagi ke pemasaran pernah. Jadi saat Seika alhamdulillah saat itu laris banget, responnya bagus banget gitu ya, kayak baru launching sold out. Nah di sana aku kebetulan pas baru selesai melahirkan juga ya. Jadi fokusku juga benar-benar pecah gitu, nggak ini lagi, nggak banyak ke pikiran ke Seika, benar-benar fokus sama diri. Dan aku jujur saat itu kayak merasa ada di zona nyaman, di zona nyamannya ini udah ini sih udah bagus gitu kan, produk apapun laris, kita launching habis kayak gitu. Jadinya kayak apa ya, kayak ngasa sih enggak, cuma mungkin nggak terlalu memperhatikan. Dan kemudian pernah di tahun 2019 itu yang penjualannya tiba-tiba langsung ngedrop, jatuh banget dalam kurun waktu beberapa bulan. Dan itu kita stok banyak banget, cash flow mulai tersendat. Dari sana udah ya Allah gitu, ini tantangannya. Dan jujur itu salah satu
tantangan terberat yang pernah aku alami gitu dalam menjalani Seika gitu. Saya pernah berpikir untuk, aduh ternyata kok kayak gini ya gitu, kita usaha itu kan menurut aku yang paling harus kuat duluan itu mental. Betul. Karena saat kita menghadapi ujian seperti itu, aku pernah ada di titik, ya udah deh gitu, kayak udah segini aja gitu. Aku tuh kayak udah di sini aja, nggak mau maju naik lagi karena kayak apa ya, nggak kuat gitu. Kayaknya tuh aku udah nggak kuat gitu. Belum lagi aku harus ngurusin anak-anak segala macam gitu. Tapi di satu sisi gitu ada apa ya, saat itu kemudian Reza mengingatkan aku, oke, mungkin kamu merasa kamu sudah cukup sampai di sini gitu kan, angka cukup kamu terpenuhi gitu kan, tapi kita sekarang udah nggak berjalan sendirian lagi gitu, diingetinnya bahwa kita itu udah ada, ibaratnya kereta gerbong di belakang kita udah panjang gitu kan, ada tim kita gitu, tim kemudian juga konveksi yang kita kerja sama, produksi yang selama ini udah jalan sama kita. Kamu bayangkan kalau kita berhenti sampai di sini saja gitu kan, kamu menyerah, apa kabar dengan gerbong kita di belakang? Nah dari sana malah makin galau sih, belum termotivasi, galau lagi, wah gimana ini gitu. Terus sampai kayak bener-bener gak bisa berpikir yang ya udah deh, aku saat itu bener-bener pengen diem aja dulu gitu. Dan kemudian aku inget lagi gitu sama artikelnya Mas J, mungkin di videonya juga ada, yang judulnya itu keberkahan di proses. Nah keberkahan di proses ya, untuk mendapat rezeki berkah itu bukan saja saat kita jualan laris uangnya itu halal gitu, yang kita dapat bukan mencuri itu berkah, enggak kayak gitu. Keberkahan itu bisa jadi dari proses-proses yang kita jalani, dari tantangan, kesulitan. Nah, dia bilang gitu. Dan kemudian saat kita gagal, saat kita jatuh itu bukan berarti kita merugi. Itu tuh Allah masih tetap ngasih kita rezeki. Tapi rezeki itu ada dua bentuk gitu. Kalau dari yang masih disampaikan, rezeki matangan, rezeki mentahan. Ibaratnya rezeki matangan itu kan kalau misalnya kita daging dikasihnya matang tinggal makan, nah itu yang mudah-mudah gitu, yang gampang-gampang. Kalau lagi ada rezeki mentah, kita sama orang dikasih daging nih gitu, tapi ini dikasihnya mentah, masa kita buang gitu kan? Itu kan untuk menjadi bisa kita konsumsi harus gimana? Ya harus diolah gitu kan? Nah itu kan namanya harus kita olah. Nah misalnya kamu nggak bisa ngolah, ya pikirkanlah, cari tahu bagaimana untuk mengolahnya, yaitu dengan belajar. Nah kemudian aku mulai memahami itu, oh iya berarti ini tuh Allah juga lagi ngasih rezeki, cuma saja rezekinya bentuknya mentah, yang mana harus kami olah dengan cara belajar. Oh ya Allah ini pantesan beberapa nama ini aku kayak terlena aja, ada di zona nyaman, nggak belajar. Oh udah selalu laris-laris aja tuh gitu, kayak gitu nih gitu. Kamu tuh harus tetap belajar gitu kan, harus tetap bang gitu. Dan ini nih sama Allah saat ini dikasihnya rezeki yang mentahan, ya silahkan kamu olah gitu. Nah di sana jadi saat itu sih yang membuat aku bangkit dari saat dropnya Seika. Yang pertama adalah bahwa keberkahan itu ada di proses, jadi aku harus kuat menjalani prosesnya untuk bangkit lagi. Yang kedua bahwa ini adalah lagi dalam bentuk rezeki mentahan yang mana harus kami olah. Dan yang ketiga, saat itu gerbong kami sudah banyak yang tergabung di Seika, yang nggak mungkin aku bisa kapan aja udahan gitu kan. Iya betul. Itu nggak bisa emosional kayak gitu. Dan aku berpikir lagi, mungkin saat itu cukup untuk aku, tapi kan aku punya tim yang mana aku juga ingat bahwa kita tuh punya tujuan besar, mimpi yang besar, berarti effortnya juga harus besar, nggak mungkin semudah itu aja gitu loh. Dari sana aku bangkit lagi gitu kan. Kemudian aku mulai turut aktif lagi gitu kan, lebih aktif lagi di Seika gitu kan, kayak turut ngedesain, nge-create konten macam gitu. Dan alhamdulillah di akhir 2019 Seika mulai bangkit lagi dari keterpurukan yang bisa terburuk dari
selama 5 tahun Seika berjalan. Gitu Mbak. Masya Allah. Iya ya. Jadi Seilova dan sahabat inspirasi, tadi kita banyak banget dapat hikmah ya kan dari perjalanan Seika. Jadi kalau kita dihadapi dengan kondisi ya kan, ketika kita dikasih ujian barangnya nggak laku ya kan, terus juga pernah juga dapat ujian barangnya laku banget juga ujian ya kan. Iya. Jadi ujian itu bentuknya beda-beda gitu kan, nggak selalu melulu kita nggak ada pemasukan itu ujian, terus ketika kita banyak pemasukan itu bukan ujian, ujian juga kita bisa nggak gitu kan menerima itu, menjalankan itu dengan baik, seperti itu. Belum lagi setelah udah dijalanin ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi ya kan, hasilnya masih ada yang dikomplain ya kan, masih ada yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ujian tuh, jadi ujian itu selama kita hidup kita tetap diberi ujian, dan ujiannya tuh berbeda-beda ya kan. Setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda-beda, jadi Allah itu memberikan ujian tidak melebihi kapasitas hambanya ya. Kalian sahabat inspirasi dan Seilova tidak sendirian. Kadang aku terima banyak DM itu yang kayaknya udah mengeluh, udah patah semangat, udah hampir menyerah. Dipikir cuma dia gitu loh yang kena ujian, orang lain kok enak gitu kan, dilihatnya orang lain sukses gitu kan, orang lain bahagia. Karena kalian nggak tahu di balik itu semua ya kan banyak proses-proses yang sudah dilewati ya kan. Yang tadi Teteh bilang ya kan, berkah dari berproses. Jadi aku juga yakin banget dan setuju banget ya kan, sebenarnya nggak ada proses yang membohongi hasil ya kan. Ketika orang ditanya mau sukses, semua pasti jawab mau. Tapi ketika dikasih prosesnya, ada yang langsung mundur, ya kan? Ada yang mau menjalani, ya kan? Ada yang menyerah di tengah jalan, ya kan? Ada yang seperti itu. Ada juga yang mau menjalani prosesnya sampai dia berhasil, gitu kan? Mendapatkan kesuksesan. Nah, di situ mental kita diuji, ya kan? Seberapa kuat mental kita, ya kan? Kalau kita tahu sebenarnya ada rasa sakit yang tidak membuat kita mati, tapi justru rasa sakit itu membuat kita jadi semakin kuat. Rasa sakit apa? Rasa sakit berproses, rasa sakitnya belajar gitu. Kayak butuh pengorbanan ya kan, butuh air mata gitu ya, butuh kayak aduh berdarah-darah lah istilahnya kan kayak gitu. Itu semua tuh ada harga yang perlu dibayar kayak gitu. Jadi memang kita nggak boleh berhenti belajar. Nah terus aku juga tadi ambil kesimpulan juga, ketika kita berada di zona nyaman itu sebenarnya berbahaya. Berbahayanya kenapa gitu kan? Karena kita nggak pernah merasakan krisis gitu. Kalau aku sendiri pernah juga kayak gitu Teh. Aku ngerasa udah di zona nyaman, akhirnya aku pengen kayak business owner gitu loh. Business owner itu pengen jalan-jalan ya kan, pengen menikmati. Usahanya jalan, kitanya jalan. Nah, itu dia gitu kan. Di dalam pikiranku tuh begitu dulu ya kan, karena ngerasa sudah di zona nyaman. Tapi ternyata ada loh, ada orang yang memperhatikan zona nyaman kita dan mengambil peluangnya. Ada yang seperti itu, ya kan? Dan kita kecolongan gitu loh. Kecolongan akhirnya kita nggak pernah tahu di luaran tuh lagi terjadi apa gitu loh. Oh ternyata di luaran tuh lagi terjadi krisis yang orang banyak inovasi ya kan, orang banyak bikin strategi marketing, sedangkan kita nyaman-nyaman aja gitu kan. Itu akan apa ya, kayak kesalip gitu deh, kesalip gitu kan, keduluan gitu. Nah dari situ aku banyak belajar, akhirnya kita tetap harus aware gitu kan, kita tetap harus merasa krisis. Merasa krisisnya gimana? Walaupun produk udah laku, tapi kita tetap harus mikirin inovasi ya kan, apalagi tanpa menghilangkan identitas kita. Jadi kayak Sheikha nih udah brandnya tuh udah tertancap ya di Seilova tuh, orang ngelihat dari jauh aja udah tahu, wah itu pakai Sheikha nih gitu kan. Udah kelihatan gitu kan, dari motifnya, dari warnanya kayak gitu. Itu bagus banget, pertahankan. Tapi kita juga butuh inovasi dengan ya misalkan dirubah sedikit apanya, mungkin motifnya, tapi tidak menghilangkan misalkan kayak brand colornya Sheikha tuh udah yang misalkan kayak pastel kayak gitu, udah orang udah cinta seperti itu kan kayak gitu. Jadi Masya Allah,
Teh, banyak banget ya kan hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Seika ya kan. Tapi kita masih penasaran nih Teh ya kan. Sebenarnya apa sih mimpi terbesar Teteh nih untuk Seika yang belum terwujud sampai sekarang? Oke. Mbak, aku pengen ini dulu ya yang tadi Mbak Sali sampaikan. Jadi tadi itu betul ya Mbak Sali bahwa kalau misalnya kita berniat usahanya tuh hanya berorientasi pada materi, itu insya Allah kalau menghadapi ujian yang kayak aku alami itu kayaknya nggak akan kuat. Tapi kembali lagi bahwa mungkin awalnya pun aku sama ya, kayak dulu tuh pengen jadi pengusaha tuh pengen apa? Ya itu ya kayak banyak-banyak di-share waktu itu dulu di Twitter gitu, kayak bisnis jalan, owner jalan-jalan, pengen kayak gitu, pengen hidup enak gitu. Iya, pengen menikmati gitu ya. Udah, jadi terburu-buru pengen cepet-cepet menikmati hasilnya, padahal itu belum final. Yes. Iya betul, tapi ternyata justru effort kita lebih besar lagi, harus lebih keras lagi gitu kan. Dan kembali lagi saat kita berusaha itu niatnya kembalikan lagi kepada Allah gitu kan. Oh ini kita harus jalani dengan lillah gitu kan, karena Allah gitu kan. Misalnya dengan di Seika ini taruhlah misalnya aku pakai gamis gitu kan, ini sebagai ladang dakwah untuk muslimah mau bergamis, awali dengan gamis yang lucu-lucu gitu misalnya, ya kayak gitu. Terus juga lillah bahwa di sini bisa menjadi ada tim yang dimana di sana bisa menjadi wasilah jalan rezeki tim juga gitu. Jadi berpikirnya tuh ke sana gitu, jadinya kita akan lebih kuat dengan prosesnya, bahwa kita harus selalu ingat semuanya itu kan ada dari kehendaknya Allah gitu kan. Allah yang kuasa ngasih kita tiba-tiba sukses, tiba-tiba down segala macam, dan Allah tuh hanya menugaskan kita untuk ikhtiar. Rezekinya dijamin, kewajiban kita hanya menjemput rezeki. Kewajibannya adalah sok ikhtiar gitu, semampu kamu gimana caranya, yang mana itu caranya tetap harus dengan cara yang baik gitu kan ya Mbak ya. Ya betul. Tadi, dari Mbak Sally bertanya mimpinya aku gitu kan yang tercapai saat ini. Ya kalau aku pengen tahu. Ya alhamdulillah kalau dari secara pribadi mungkin ya satu persatu sama Allah udah dikasih jalannya gitu. Kayak ini Mbak, dulu aku pernah bermimpi pengen umroh. Semua orang pasti pengen umroh ya. Nah alhamdulillahnya waktu itu aku umrohnya diumrohin gratis saat menjadi reseller. Jadi reseller, kemudian jadi top seller, terus dapat rezeki umroh. Masya Allah, alhamdulillah. Kayak gitu. Ya alhamdulillah. Nah sekarang aku pun kemudian selalu ingat bahwa agar kita bisa bergeraknya lebih lebih gesit, lebih semangat lagi, kita harus punya mimpi dan tujuan yang besar kayak gitu. Dan kemudian waktu itu juga aku sharing di tahun 2019 itu aku terjebak di zona nyaman karena merasa ini udah gitu. Mimpinya kurang besar, dan waktu itu mimpinya masih kayak untuk lingkaran kecil aku gitu loh. Kemudian diingatkan lagi waktu itu sama Coach Angki, sepertinya kamu mimpinya harus lebih besar lagi supaya kamu lebih semangat untuk bergerak kayak gitu. Oke, kalau misalnya kamu berpikir kamu sudah cukup, apa kabar dengan tim kamu? Nah dari sana aku kemudian dan Reza mulai lagi merancang dream map kami gitu. Kebetulan aku sama Reza suka diskusi. Biasanya tuh setiap akhir tahun, diskusi nih kita mau apa nih gitu untuk diri kita, untuk kemudian untuk tim, dan kemudian kami menyusun dream map kami yang kami ingin Seika ini bertumbuh semakin besar agar apa? Yang pertama agar tim-tim kami bertumbuh kayak gitu kan. Alhamdulillah aku juga sama Allah diberi rezeki tim yang itu alhamdulillah mereka loyal gitu kan, mau berjuang bahkan bertahan di saat terburuk kami gitu. Nah kami berpikir kami ingin mereka pun bertumbuh, berkembang, dan bisa melalui Seika ini mereka bisa mewujudkan mimpinya. Jadi mimpi besar aku adalah bagaimana caranya Seika bukan saja menjadi wasilah terwujudnya mimpi-mimpi aku dan aku juga keluarga, tapi
wasilah terwujudnya mimpi-mimpi tim kami kayak gitu sih Mbak. Masya Allah tuh ya. Jadi kita juga ini mesti dicatat ya, poin penting banget. Yang paling pertama adalah niat, ya kan? Niatnya bukan hanya profit oriented, niatnya bukan hanya untuk diri sendiri, ya kan? Karena itu akan menentukan hasil. Kalau kita niatnya untuk diri sendiri, ya udah hasilnya hanya untuk diri sendiri doang gitu loh. Ya kan, selesai itu sudah gitu kan. Tapi kalau kita niatnya untuk masyarakat luas ya kan, untuk memberdayakan orang banyak, untuk membuka lapangan pekerjaan lebih banyak, untuk memberikan manfaat lebih banyak. Kebayang kan? Hasilnya seberapa besar itu ya kan. Yang pertama itu. Yang kedua kayak mau mencapai mimpi ya kan. Mimpinya tuh jangan egois, cuma mimpi sendiri doang tercapai terus udah gitu kan. Udahlah, yang penting mimpi gue sudah tercapai, udah clear gitu. Enggak kayak gitu. Kita juga harus mikirin ya kan, berapa banyak mimpi-mimpi orang di sekitar kita yang selama ini sudah mensupport kita, itu belum terwujud. Kayak contohnya ya, banyak orang yang di luaran sana yang aku terima nih curhatannya bilang gini, alhamdulillah saya punya rumah udah nyaman, punya kendaraan, udah bisa umroh, udah bisa haji, udah saya maksudnya kayak merasa puas kayak gitu. Terus aku nanya ya kan, udah berapa banyak karyawan yang sudah diumrohkan, udah berapa banyak karyawan yang punya tempat tinggal yang layak, udah berapa banyak karyawan yang sudah mempunyai kendaraan pribadi. Ya nggak tahu sih gitu kan, maksudnya loh nggak bisa gitu kan. Kita tuh sukses karena orang-orang di sekitar kita juga ya kan, karena karyawan kita. Jadi kita nggak etis ya kalau kita hanya memikirkan diri sendiri gitu loh, kepuasan sendiri udah tercapai semua, terus kita udah santai-santai doang. Nggak gitu ya kan. Hidup itu bukan hanya untuk diri sendiri ya kan. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah menjadi sebaik-baiknya manusia, adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lain gitu kan, bukan untuk diri sendiri ya. Terus juga kita harus yakin rezeki itu sudah diatur sama Allah. Udah ada porsi-porsinya dan tidak akan pernah tertukar, selalu tepat sasaran dan sesuai alamat ya, kata Allahnya alamatnya si A ya, nyampainya ke si A gitu. Terus kita ngapain? Kita di rumah aja gitu tidur, terus kita di rumah aja gitu cuma hanya berdoa, nggak begitu gitu kan. Kita ditugaskan untuk berikhtiar, ikhtiarnya maksimal untuk menjemput rezeki kita kayak gitu. Jadi selain berdoa, beribadah, kita juga wajib ikhtiar, tapi ya kan ikhtiar yang memang hasilnya serahkan ke Allah. Udah bukan ranah kita, udah bukan kapasitas kita untuk menuntut hasil. Jadi misalkan kita udah ikhtiar maksimal, ya Allah pokoknya saya mau hasilnya harus misalkan toko saya harus 100 di seluruh Indonesia, nggak gitu. Nanti kita bakalan kecewa ketika Allah belum mewujudkan itu gitu. Udah kita yakin aja ya kan. Yang pertama tuh doa itu, saya yakin doa itu pasti dikabul. Kenapa sih Mbak Sally kok pasti dikabul? Orang saya doanya belum dikabul. Nah itu bukan tidak dikabul ya, mungkin masih ditunda hingga waktu yang terbaik, pasti Allah kabul. Tenang aja gitu. Jadi kita berdoa itu seperti kita lagi mengayuh dayung, ya kan, pasti akan sampai juga gitu kan. Terus yang ketiga adalah doa yang akan diganti lebih baik lagi sama Allah. Ya, Allah kan maha mengetahui, sedangkan kita tidak tahu gitu loh. Yang kita doa-doa ini ya, misalkan kita berdoa, Seika pengen punya toko 100 seluruh Indonesia gitu kan. Ya Allah kok saya belum punya toko 100. Sama Allah itu nanti mau diganti sama 500 toko gitu loh. Bahkan go internasional. Ya kan kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi sayang sekali kalau ada orang yang sudah menyerah dalam berdoa gitu. Udahlah, doa nggak pernah dikabul gitu kan. Mana buktinya gini. Itu itu akan mempengaruhi hasil juga gitu loh, kayak gitu. Jadi itu sih yang aku tangkap dari ceritanya Seika, dari from zero sampai sekarang Seika sudah sesukses ini. Itu bukan semata-mata instan. Tadi ada yang nanya juga berapa lama. Aku denger sih 5 tahun kalau nggak salah ya. Iya, dari awal banget. Ini tuh tahun ke-6. Dan kalau dari Seika sebagai itu sendiri, ini tahun ke-4. Tuh kan, ya kan, maksudnya jadi bukan cuma hitungan setahun 2 tahun. Kadang-kadang yang masih hitungan bulan aja udah give up gitu loh.
Mbak, saya ini udah berusaha gini-gini. Terus aku nanya gitu loh, udah berapa lama gitu kan? Aku pikir udah berapa tahun gitu. Saya udah 3 bulan ini Mbak menjalankan. Waduh, 3 bulan mah nggak ada apa-apanya. Aku bilang kayak gitu. Ya, nah terus juga banyak yang suka keliru gitu kan antara pedagang sama pengusaha, ya kan? Kalau pedagang itu kita menjual produk orang lain, ya kan? Kayak tadi Teteh cerita, misalkan ada apa yang lagi rame, kita ikutan, ya kan? Ada apa yang lagi laris, kita ikutan. Jadi kita belum fokus, ya kan, sama produk kita. Tapi kalau pengusaha itu kayak Seika itu udah fokus, udah kita fokus membenahi produk kita gitu kan, udah ada misalkan kayak brand colornya udah ada, patternnya juga udah ada, tinggal kita inovasi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau dibilang pilih mana, boleh pilih mana aja kayak gitu kan. Mau pilih jadi pedagang boleh, awalnya memang kita tujuannya untuk berdagang ya coba dulu, ya kan kita menjual barang-barang orang lain kayak gitu. Kalau itu udah ada hasilnya, terus kita pengen coba jadi pengusaha, boleh nggak? Boleh banget kayak gitu kan. Sebentar, ini ada iklan. Ada iklan. Mama tuh mau ikutan. Iya, jadi kayak gitu. Mau turun lagi? Apa duduk sini? Jadi seru banget ya. Menarik sekali ketika kita menikmati prosesnya kayak gitu. Nah, ini banyak juga yang pada nanya, penasaran kenapa namanya Seika katanya. Aduh, ini kalau diceritain, kalau yang ini agak-agak nih, rada-rada ini alay. Oke, jadi waktu itu kan pas kita, karena jualannya memang sebelum Seika jadi brand juga itu jualan produk-produk perempuan ya Mbak ya. Jadi mau dinamain apa ya? Sama Reza tuh berpikir, coba nama ini nggak cocok, nama ini kayak nggak enakan. Ya. Sampai akhirnya aku Seika aja gimana, boleh nggak gitu? Karena itu nama nickname-nya aku itu udah ada nama Seika itu sejak aku SMP. Sampai tanda tangan aku pun Gita Seika di tanda tangan. Nah, jadi ceritanya apa sih gitu? Waktu itu aku di masa sekolah pas zaman SMP tuh suka banget sama bola, Mbak, suka sepak bola gitu. Oke. Dan waktu itu ini tim favorit aku tuh namanya tim sepak bola AC Milan, yang mana di AC Milan itu ada pemainnya namanya Shevchenko sama Ricardo Kakak. Aku tuh ngefans banget dari waktu itu tuh sama mereka. Terus jadi suka gini, kalau misalnya Gita mana gitu kan. Gita Seika, apa Seika? Seika itu singkatan dari Shevchenko Gita Kakak. Jadi aku tuh selalu Seika sampai saking dulu ngefans, aku sampai tanda tangannya pakai Gita Seika dong. Saking alay. Nah, untungnya lagi berjodohnya sama Reza yang sama-sama Milanisti, penggemar AC Milan yang juga penggemar Kakak. Jadi pas mau kita namain brand Seika, ya boleh, orang dia juga ngefans gitu. Masya Allah, ternyata itu filosofinya. Jadi kenapa Seika? Aku malu nih gitu. Tapi pas ternyata kita cari lagi ininya gitu ya Mbak ya. Kalau bahasa bahasa Arab atau apa gitu, Seika itu ratu gitu. Kan kayak kalau laki-lakinya perempuannya Seika. Seika ratu. Terus nama di bahasa Jepang juga ada artinya cantik atau apa kalau nggak salah. Wah, kok bisa cocok ya? Ya udah deh. Jadi pas banget. Iya, pas banget ini, Masya Allah. Itu pada komennya coba, Seika itu nama alay tapi gemesin katanya. Masya Allah. Dan artinya ternyata bagus ya, artinya tuh cantik, pas terus kayak ratu. Gitu. Pas gitu kan. Nah, ini buat Seilova dan sahabat inspirasi, kita mau kasih kabar menarik ya kan. Ada 3 hadiah menarik dari Seika, ya kan. Apa aja Teh hadiahnya Teh? Jadi nanti aku mau kasih 2 dress sama 1 himar. Wow, ya ampun baik banget Teh. Iya. Nah, caranya gimana? Caranya silakan cek di postingan 1000km.official gitu kan. Nanti selesai ini, insya Allah Teteh boleh nggak aku minta tolong selesai ini IGTV kita ini di-share ke IGTV, sharing boleh, kita ini. Alhamdulillah. Boleh. Karena ini harta karun banget ya, sayang gitu kan kalau sampai nggak
nggak di-share Nggak biar di-share. orang-orang lebih banyak lagi yang melihat dan terinspirasi kayak gitu. Iya. Nah, Teh, ya, aku boleh nanya lagi ya, boleh nanya lagi. Ini sebenarnya, tar dulu nih, aku sampai nggak sempet baca ini loh pertanyaan. Ini pertanyaan yang udah dibuat sama tim aku. Tuh. Tapi nggak sempet aku baca karena udah fokusnya Jadi udah seru. Udah seru banget. Cuma aku penasaran mau nanya gitu kan. Gimana sih Teh cara bagi waktu? Ya kan, Teteh seorang istri, terus Teteh juga menjalani Seika, terus Teteh juga dengan 3D-nya itu, Masya Allah, gemesin. Cara bagi waktunya gimana Teh? Ya, jadi ini juga aku mau cerita, Masya Allahnya tuh kayak Allah tuh bener-bener maha pengatur dan maha tahu gitu kan ya Mbak ya. Kayak aku tuh kan waktu itu kosong dan baru punya keturunan, punya 3D ini di tahun ke-6 pernikahan gitu. Nah, dari dulu tuh sebelum ngerintis Seika masih kerja, aku tuh kayak promil kesana sini kayak ngotot, ya Allah pengen punya anak, kenapa aku belum dikasih juga, kenapa belum kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu sampai sekarang aku memahami, oh pantesan ya kenapa Allah baru ngasih saat ini gitu. Dan itu Allah maha tahu waktu yang paling tepat. Kata Mbak Sally itu Allah pasti jawab, kabulin doa kita pada waktu yang paling tepat gitu kan. Saat itu aku bertanya-tanya, Allah kenapa aku belum juga, oh ternyata Allah tuh mempersiapkan aku di Seika dulu. Jadi waktu itu ceritanya karena aku udah galau banget sama Reza, belum punya anak juga saat itu, akhirnya kami sempat psikoterapi gitu kan, karena aku dan Reza masing-masing dari kami ada gangguan juga yang mana kita kenapa belum punya anak juga gitu, ada masalah dalam reproduksi kita, terus ke psikiater gitu, psikoterapi. Nah saat itu disarankan dari akunya coba dikurangi kegiatannya karena katanya yang organ reproduksi kita adalah dari pikiran dulu. Kalau pikiran kita sehat gitu, jernih gitu kan, sehat, nah itu nantinya ke organ reproduksi juga berpengaruh baik gitu loh. Jadi coba dikurangi yang bikin stresnya gitu, yang bikin pikiran. Aku nggak capek-capek banget secara fisik ternyata, tapi aku kan terkuras banget pikiran di saat merintis Seika saat itu. Nah, di tahun 2017 alhamdulillah saat itu kami juga berpikir untuk mulai membangun tim, Mbak. Oke, gimana caranya aku banyak melakukan ini itu sama aku lagi, coba didelegasi. Nah saat itu udah mulai delegasi tim sedikit gitu kan, akhirnya delegasi tim dan udah mulai aku ini udah job desk aku udah mulai ke delegasi gitu kan, walaupun ada yang masih aku pegang tapi ya nggak banyak banget. Akhirnya saat itu udah mulai berkurang tuh, dan alhamdulillah di akhir tahun 2017 akhirnya Allah menjawab aku pengen hamil. Ternyata hamil dan ternyata sama Allah dikasih kembar 3 gitu kan. Jadi waktu itu aku pas sebelum hamil suka gini, pokoknya aku nanti meskipun hamil pengen tetap kayak ke kantor, aktivitas biasa, aku pokoknya hamilnya nggak boleh manja kayak sok-sokan gitu loh. Aku tuh harus jadi wanita kuat. Tapi ya qadarullah, ya Allah maha tahu, dikasihnya kembar 3 yang mana itu awal kehamilan aja udah drop, dirawat di rumah sakit hampir 2 minggu. Ternyata menjalani kehamilan kembar 3 beda dengan kehamilan biasa gitu. Pastinya, karena itu istimewa banget gitu kan. Iya, dan dari itu aku berpikir, oh pantesan baru sekarang. Kebayang nggak kalau lagi merintis Seika-Seikanya masih butuh akunya ngedrop gitu. Oke, dan hikmahnya saat itu udah mulai delegasi tim, udah membangun tim, dan sampai semakin kesini kemudian aku hamil dan hanya bisa, akunya harus bed rest di rumah, dan alhamdulillahnya lagi kan rumah aku seberangan nih sama kantor, jadi yang dari kantor meskipun delegasinya belum penuh bisa bolak-balik nanya, tapi ya akunya udah bisa kebantu banget. Kemudian lahiran, dan ya itu lahiran pun ya aku harus fokus sama 3D ini udah ditunggu-tunggu. Pasti. Semakin banyak yang didelegasikan sehingga aku cuma megang part-part yang nggak bisa didelegasikan aja, kayak desain, kemudian desain yang mana itu aku harus aku banget, jadi kayak masih idenya dari aku. Nah gitu, jadi bagaimana cara membagi waktunya, karena ya itu dari awalnya itu
aku udah mulai delegasi ke tim gitu kan. Ininya pun aku hanya kayak ACC sedikit-sedikit kayak gitu, dan kayak sekarang pun kita ke kantor saat 3D-nya tidur kayak gitu. Jadi bagi kita, dan alhamdulillahnya lagi 3D itu satu tidur semua. Jadinya aku bisa ke kantor dulu, balik lagi ke Masya Allah, seneng banget ya. Ya pasti Teteh juga butuh proses ya kan, kayak misalkan bisa tidur semua 3 gitu kan, itu juga pasti ada itu juga dibentuk kedisiplinan. Ya dibentuk dengan disiplin kayak gitu ya kan. Karena aku ngerasain juga anak bayi cuma satu tuh rempongnya kayak apa gitu kan, apalagi 3. Makanya aku pengen banyak belajar nih. Tantangannya juga sama sih Mbak, kayak membentuk tim juga kayak nggak semudah itu. Oke, aku punya tim yang asistenin aku, kemudian jadi enggak. Dan apa sih, aku tipikal orangnya yang cukup idealis ya, kayak ini tuh. Dan tim juga penyesuaian mengikuti ritme kerjanya aku, cara berpikirnya aku, itu pun wah gak mudah. Sampai beberapa tim di bawah aku itu yang akhirnya mendelegasi memegang pekerjaan-pekerjaan aku itu semuanya pun nangis-nangis, oh gimana aku cara mengikuti teh gitu. Masya Allah, iya. Benar-benar. Tapi ya kita sama-sama belajar, sama-sama berproses, akhirnya ya bisa berjalan seperti sekarang gitu kan. Aku jadi bisa fokus sama 3D juga, bisa juga tetap memperhatikan Seika kayak gitu. Intinya kita harus nulis prioritas sih. Iya, jadi Sheilova dan sahabat inspirasi ya, jangan sedih ya, kalian tetap bisa produktif, tetap bisa berkarya, walaupun kalian misalkan kayak, aduh aku jadi seorang istri, aku punya tanggung jawab anak gitu kan, sudah terbukti gitu kan, Teteh juga bisa tuh menjalani itu semua, asal kita bisa memanage waktunya ya kan. Betul. Cara memanage waktunya gimana? Ya kita harus tahu dulu yang prioritas tuh mana ya kan, itu kita bagi dulu, baru kayak tadi kan udah diatur nih semua waktu, jam tidurnya ya kan, mainnya. Kayak sekarang kita live aja udah mandi kan 3D. Iya. Pas gitu, jadi jam berapa selesai 3D mati. Nah gitu, jadi kan udah enak semua kayak gitu, udah santai baru bisa. Jadi nggak ada alasan dan rintangan, hambatan yang membuat kita jadi nggak bisa berkarya, membuat kita jadi nggak produktif, apalagi membuat kita jadi terbatas gitu kan. Nggak ada kalau menurut aku ya gitu kan. Selagi suami ridho, insya Allah itu Allah juga ridho kayak gitu. Itu yang paling penting ya, paling penting. Jadi mau sehebat apapun kita, mau sesukses apapun kita, mau secerdas apapun kita, tetap kita itu ada imamnya gitu kan. Kadang perempuan ada ya di hatinya gitu kan, kayak pengen didengar, pengen pendapatnya diterima, pengen idenya diwujudkan ya kan. Tapi di situ ada peran suami juga yang bisa ngambil keputusan yang terbaik. Insya Allah kita serahkan kepada suami. Iya. Teh, ini banyak banget yang bertanya, dan sebenarnya aku pun masih punya banyak pertanyaan, seperti gimana caranya bisa kompak menjalani bisnis bersama suami, ya kan? Terus juga, waduh, banyak sekali gitu kan. Cuma karena waktu kita terbatas ya. Di sini udah mau maghrib Teh. Tuh, udah iya. 1 jam ya, iya. Iya, kita udah 1 jam. Jadi insya Allah semoga Teteh baik hati, berkenan, nanti insya Allah pengen ada episode selanjutnya Teh. Kita ngebahas lagi, menggali lagi lebih dalam, yang insya Allah kita bisa berbagi manfaat untuk Sheilova dan sahabat inspirasi yang nonton kayak gitu Teh. Ya, boleh Mbak Sally, insya Allah. Alhamdulillah ya, nantikan jadwal kita selanjutnya ya kan. Doakan semoga kita waktunya juga cocok, Tetehnya ada waktu kayak gitu. Dan buat Sheilova dan sahabat inspirasi yang mau mendapatkan 3 hadiah menarik dari Seika Hijab ya kan, silahkan komen di IGTV-nya Teteh ya kan. Terus kasih pertanyaan yang terbaik, nanti insya Allah Teteh pilih 3 orang yang beruntung dan dijawab nanti lewat IG story. Jadi kita bisa lihat semuanya.
banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang mewakili misalkan kan kayak gitu. Iya. Jadi kita juga bisa terpuaskan dengan jawabannya. Iya. Iya. Siap. Makasih Ya. banyak atas Dengan senang waktunya, ya kan, atas sharingnya, atas sudah meluangkan tenaga pikirannya untuk kita semua di sini. Yang insya Allah kita doakan yang terbaik ya buat Teteh.